Dan saya sendiri Miftahul Sa'adah, dan kemudian di samping kiri saya ada Uktina Kak Fatimah. Kemudian insya Allah hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai Sayyidatina Siti Aisyah, yaitu keistimewaan mengenai beliau. Oke, lanjut saja teman-teman, kita lanjut ke part 1. Riwayat kehidupan Siti Aisyah. Aisyah lahir di Mekah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijriah, bertepatan pada bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke-5 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga Rasulullah SAW. Ia terlahir dari pasangan suami istri yang mulia. Ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman. Kenapa? Kemudian Aisyah berasal dari suku Arab terpandang Quraisy, dari Bani Tayyib dan dari Abu Bakar, dan Bani Kinanah dari Ummu Ruman. Bani Tayyib merupakan keluarga besar suku Quraisy yang terkenal dari membela kehormatan diri dan mengedepankan kedermawanan juga suka menolong. Ya, kemudian Uktina Ainun. Ya, baik, selanjutnya adalah mengenai keutamaan dari Siti Aisyah. Yang pertama, keutamaan dan kelebihan dari Siti Aisyah yang punya nomornya, Aisyah digambarkan oleh Rasulullah adalah dalam sebuah perumpamaan yang berbeda Al-Bukhari dan Muslim. Ini sebenarnya ada terpotong teman-teman ya. Maksudnya di sini adalah sebuah Aisyah itu dianggap sebagai sebuah roti yang di dalamnya ada makanan yang berkuah. Ya, yang kedua, Rasulullah itu sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan istri-istri yang lain. Dan yang ketiga, Aisyah menerima salam dari malaikat Jibril yang disampaikan lewat Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, Allah telah memberikan nama Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta langsung dari langit, yaitu melalui Al-Quran surah An-Nur ayat 26. Dan yang kelima, pada saat-saat terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad meminta kepada Siti Aisyah agar beliau tinggal di kamar, lalu dirawat oleh Aisyah hingga Nabi Muhammad itu tiba ajalnya. Dan Nabi Muhammad pun meninggal di pangkuan di dekapannya Siti Aisyah. Jadi ada 5 keutamaannya. Lalu selanjutnya, Kemudian ilmu yang dikuasai Siti Aisyah, yang pertama ada tafsir, yang kedua hadis, ketiga fikih, keempat kedokteran, dan yang kelima sastra. Masya Allah. Kemudian Siti Aisyah mempengaruhi para kalangan dalam masyarakat pada zamannya. Upaya-upaya yang dilakukan Aisyah dalam membimbing dan mengarahkan umat Islam tidak kalah dibanding dengan upaya yang dilakukan oleh para sahabat lainnya. Aisyah radhiyallahu anha dapat dikategorikan sebagai pendidik wanita pertama dalam dunia Islam. Aisyah memberikan dorongan motivasi kepada kaum perempuan untuk ikut aktif dalam pendidikan. Rasulullah SAW sendiri menyediakan waktu khusus bagi para sahabat perempuan untuk belajar. Hal tersebut tercantum dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah menyediakan waktu khusus untuk kaum perempuan untuk berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Aisyah tentang mengajar, kedua Aisyah dalam memberikan fatwa hukum, yang ketiga Aisyah membimbing dan mengarahkan umat Islam. Selanjutnya kesimpulan, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha adalah wanita istimewa, teladan tertua bagi wanita muslimah di seluruh dunia. Kecerdasan dan ketajaman daya
dalam peristiwa-peristiwa sejarah penting. Kemudian ada lagi teman-teman yang ditanya yang Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Apakah Siti Aisyah memiliki peran politik dalam masyarakat Islam pada zamannya? Ya, Siti Aisyah memiliki peran politik pada zamannya, yaitu menjadi penasihat dan konsultan hukum terhadap sahabat-sahabat Rasulullah dan teman-teman wanitanya. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nuna. Siapakah Sayyidina Siti Aisyah? Sayyidina Siti Aisyah adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan sebagai panutan wanita muslimah di seluruh dunia. Seperti itu saudari Nuna. Gimana Nuna? Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Masya Allah. Baik, saudari Azizah akan dijawab pertanyaan oleh saudari Ainun. Pertanyaan dari saudara tadi, apakah Siti Aisyah itu terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pada masa sejarah Islam? Ya, Sayyidatina Aisyah itu ikut berperan penting dalam perkembangan Islam, terutama pada awal-awal Islaman. Dan juga dalam peristiwa penting itu, Aisyah pernah ikut dalam beberapa peperangan untuk membela agama Islam itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana Siti Aisyah memainkan peran dalam pengembangan hadis? Tolong dijelaskan. Saya mau tanya. Oh iya, silakan Halimah. Saya Halimah 3. Jadi bertanya. Jadi kan Siti Aisyah ini pernikahan dengan Rasulullah itu dilaksanakan perintah oleh Allah melalui mimpi ya. Minta tolong dijelaskan sedikit bagaimana ceritanya. Selanjutnya, Eka. Ya, Eka. Ya, baik, saya mau bertanya, bagaimana hubungan Siti Aisyah dengan Masya Allah. Oke, kamu tanggung dulu. Silakan Izzah. Jadi Izzah angkat tangan. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat Siti Aisyah itu menjadi teladan bagi setiap perempuan muslim yang ada di seluruh dunia? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Halimah. Jadi pertanyaannya adalah pernikahan Aisyah dan Rasulullah dilaksanakan atas perintah langsung dari Allah. Jadi Halimah ingin menceritakan gitu ya, bagaimana kisahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah bercerita ke Aisyah, dia itu pernah bermimpi, beliau pernah bermimpi bahwasanya Nabi Jibril itu membawa malaikat Jibril itu membawa foto. Nah, fotonya
Jadi pertanyaan dari Eka, dari mana hubungan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad? Gitu ya. Ya, jadi hubungannya Siti Aisyah ini adalah istri dari Rasulullah SAW yang paling beliau sayangi. Siti Aisyah adalah istri ketiga dari Rasulullah dan sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuan Siti Aisyah. Ya, terima kasih Eka. Kemudian Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ika, yaitu apa yang membuat Siti Aisyah ini menjadi teladan bagi muslim rumah gitu ya, bagi kaum perempuan? Ya, akan saya coba jawab. Jadi mengapa Aisyah itu dijadikan pedoman atau pedoman sebagai kehidupan sosial para perempuan? Karena Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah SAW langsung dan juga merupakan ulama, juga penasehat yang membuat dirinya menjadi teladan bagi kaum muslimin, kaum muslimah khususnya. Dan juga Siti Aisyah itu bisa yang namanya mencontohkan berbagai aspek kehidupan antara kemanusiaan juga atau kita sebagai muslimah khususnya. Jadi itu seperti yang saya semoga dapat bermanfaat sejalan. Oke, sudah selesai ya teman-teman, semuanya udah nanya ya? Ya, Rasulullah, alhamdulillah. Dengan bertambahnya ilmu dan pertanyaan dan jawaban dari kami, semoga bisa menambah wawasan kami yang membahas kita semuanya. Kemudian mungkin kita akhiri presentasi kelompok kami dengan ini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fatimah Zahra selanjutnya dari Fatimah. Baiklah, sejarah lahirnya wanita mulia Fatimah Zahra akan dijelaskan oleh Muhaini. Kepada Muhaini, Ya baik, saya akan menjelaskan tentang Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra atau dikenal dengan Fatimah lahir di Mekah pada hari Jumat tanggal 20 Jumadil Akhir, kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Menjadi kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Namanya Fatimah yang artinya memotong, memutuskan, mencegah, karena ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah orang yang suci auratnya, maka Allah haramkan dia dan keturunannya untuk masuk api neraka. selanjutnya yaitu kepribadian Fatimah yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani, yaitu keberanian Fatimah Zahra. Sejak kecil, Fatimah menyaksikan penyerangan yang dilancarkan oleh suku Quraisy terhadap ayahnya Nabi Muhammad SAW. Kapanpun ayahnya bepergian, dia akan mengikuti dan menemaninya. Salah satu kejadian yang tak terlupakan yaitu terjadi ketika ayahnya sedang sujud di Masjidil Haram. Sementara orang Quraisy mengemudinya sambil membawa kotoran. Mereka melemparkan ke punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad tidak bisa mengangkat kepalanya sampai Fatimah datang dan membersihkan semua kotoran itu tanpa rasa jijik. Dia dengan lantang memanggil orang yang telah melakukan tindakan keji terhadap ayahnya. Namun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi kritis di mana terancam perpecahan dan penyimpangan. Seperti yang kita ketahui, semenjak Nabi Muhammad itu meninggal, masyarakat Madinah itu sedih. Bahkan ada sampai yang mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Sudah mulai ada yang tidak membuat sedekah,
banyak perintah-perintah yang sudah mulai mau ditinggalkan seperti itu. Fatimah menilai kondisi umat Islam dengan bijak menunjukkan kelemahan dan kelebihannya. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan umat dan memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap faktor-faktor yang menyesatkan mereka. Pasca kepergian Nabi Muhammad SAW, Fatimah menegaskan bahwa jalan menuju keselamatan terletak pada ketaatan pada agama ilahi dan menaati perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan dijelaskan ini. Dan selanjutnya Fatimah sebagai penjaga rahasia yang dapat dipercaya. Saat tubuh Nabi SAW sedang tinggi, Fatimah menjemputnya. Dia tidak bisa mengapa-apakan menjemputnya. Dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam situasi sulit ini, Fatimah menciumnya meski kondisinya demikian. Nabi SAW membisikkan kepada Fatimah agar duduk di sampingnya. Ia berbisik di telinga kanannya, "Wahai Fatimah, sudah saatnya aku bertemu Tuhanku." Fatimah menangis dan merasa sangat sedih. Setelah melihat air matanya, Nabi berbisik di telinga kirinya bahwa dialah yang akan menjadi orang pertama yang bergabung dengannya, dan Fatimah tersenyum menyaksikan Nabi SAW berbisik kepada putrinya Aisyah yang selalu berada di sisinya menjadi curiga karena tidak mengetahui apa yang diucapkan Nabi kepada Fatimah. Kepribadian selanjutnya itu Fatimah sebagai wanita teladan. Fatimah itu putri Muhammad menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan dan kesulitan meskipun merupakan putri pemimpin saat itu orang mulia. Dia tidak hidup mewah. Bahkan ketika dia menikah dengan Ali, hidupnya tetap sulit. Fatimah mengurus rumah tangganya sementara Ali pergi berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengambil air dari sumur yang jauh dan menggiling tepung untuk makanan keluarganya. Meski dalam kemiskinan, Fatimah selalu menemukan cara untuk bersedekah meski hanya satu rumah. Dia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan suaminya atas keadaan mereka. Fatimah dikenal karena kemurahan hati dan kemauannya untuk berkorban. Dia akan membantu mereka yang membutuhkan meskipun dia hanya punya sedikit uang untuk diberikan. Seperti yang kita ketahui, Fatimah itu pernah suatu ketika dilihat oleh sahabat yang bajunya itu sampai ditambal-tambal, banyak sekali jahitan-jahitan, saking sederhananya Fatimah Az-Zahra itu. Ya, selanjutnya ada kesabaran dan pengabdian Fatimah Az-Zahra. Kesabaran Fatimah diuji sejak kecil. Dia mengalami kelaparan dan kesulitan selama 3 tahun boikot yang dilakukan terhadap keluarganya oleh kaum Quraisy. Ia pun menanggung kehilangan ibundanya tercinta Khadijah. Meski menderita, Fatimah tidak pernah mengeluh atau menceritakan kesulitannya kepada ayahnya. Dia adalah seorang istri dan ibunya berbakti, membesarkan anak-anaknya dengan cinta dan perhatian. Dia bekerja di siang hari dan tetap terjaga di malam hari. Selanjutnya yaitu yang perlu kita lihat itu kesopanan dan karakternya Fatimah. Fatimah adalah orang yang rendah hati dan pemalu. Suatu ketika saat menggiling gandum, Ali memperhatikan kelelahannya dan mengirimnya ke rumah ayahnya untuk meminta seorang pembantu. Fatimah yang merasa malu mana pergi menyapa ayahnya dan tidak menyebutkan keperluannya datang untuk apa. Dia kembali ke rumah dan memberitahu Ali bahwa dia terlalu malu untuk meminta bantuan ayahnya. Kesopanan dan kesucian Fatimah sudah terkenal. Ketika ditanya mengapa dia menutupi dirinya, dia menjawab bahwa meskipun orang buta itu tidak dapat melihat, dia dapat melihatnya dan dia dapat mencium wanginya. Kesopanan dan karakternya dikagumi oleh semua orang. Rasa Fatimah luar biasa. Dia mengenakan kalung emas pemberian Ali. Ketika Nabi melihatnya, dia menasihatnya agar tidak bangga disebut putri Muhammad SAW. Dan saat mendapat perhiasan tersebut, Fatimah segera melepas kalung itu dan menjualnya. Dia menggunakan uang itu untuk membebaskan seorang budak. Nabi sangat gembira dan berdoa
Fatimah Az-Zahra dipersunting oleh salah satu sepupu sekaligus sahabat teman perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah untuk melamar. Lalu ketika Nabi bertanya, apakah mempunyai sesuatu? Ali menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Di mana menjawab di mana pakaian perangmu yang hitam yang saya berikan kepadamu? Tanya beliau. Masih ada wahai Rasulullah, kata beliau, lalu bergegas pulang dan membawa baju besinya. Lalu Nabi menyuruh menjual baju besi itu dijual kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seharga 470 dirham. Kemudian diberikan kepada Rasulullah dan diserahkan kepada Bilal untuk membeli perlengkapan pengantin. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah suaminya, Fatimah mengetahui bahwa dia memiliki kewajiban yang besar terhadap suaminya. Dia mengetahui kondisi ekonomi suaminya. Bagian dalam serta mengetahui beban dan tugas yang dituntut oleh selanjutnya yaitu gelar yang dimiliki oleh Fatimah. Yang pertama ada Az-Zahra. Fatimah adalah seorang manusia bidadari yang tidak haid dan tidak pula mengeluarkan kotoran atau nifas. Disebut sebagai bidadari surga karena itulah dia dinamakan Az-Zahra atau yang suci, sebab tidak pernah mengeluarkan darah. Yang kedua yaitu Al-Batul, wanita yang paling menonjol di masanya dengan keutamaan agama dan keturunan atau orang-orang yang suci. Yang ketiga yaitu Sayyidatul Nisa'il Alamin, penghulu pemimpin semua perempuan atau wanita-wanita penghulu surga. Fatimah dikenal sebagai seorang yang berakhlak mulia, sopan santun, tidak sombong dan rendah hati. Walaupun beliau putri seorang nabi, beliau ramah serta lemah lembut dan bertutur kata, berjiwa besar, lapang dada, serta pemaaf dan tidak mempunyai rasa tidak senang kepada orang lain. Selanjutnya ada bagaimana kematian Fatimah Az-Zahra. Kisah sejarah Kematian Fatimah Az-Zahra, Fatimah merasa ajalnya sudah dekat. Beliau menderita kepada Asma bin Umais yang hampir setiap hari bertemu ke rumah Fatimah Az-Zahra. Beliau berkata, saya sangat senang apa yang diperbuat wanita ditermati, yaitu hanya ditutupi dengan kain sehingga bentuk badannya kelihatan. Maka berkatalah Asma kepada Fatimah, apakah kau mau menunjukkan sesuatu yang pernah kau lihat di Habasyah? Fatimah menjawab, coba tunjukkan. Maka dibuatlah oleh Asma keranda dari pelepah pohon kurma, kemudian di atasnya ditaruh kain. Begitu Fatimah melihat keranda tersebut, beliau sangat gembira dan tertawa seraya berkata, alangkah baiknya ini, semoga Allah menutupi sebagaimana engkau menutupiku. Nanti jika aku mati, maka mandikanlah aku bersama Ali dan ada orang lain yang ikut memandikanku. Setelah itu berkata aku seperti itu dan tibalah ajalnya, sehingga Asma menyampaikan wasiatnya kepada Ali dan hanya Ali saja yang memandikan jenazah Fatimah Az-Zahra. Dan ada juga kisahnya waktu kan Fatimah itu sempat sedih ya waktunya Rasulullah duluan meninggal sebelum dia dibisikkan bahwa dia akan menjadi keluarga pertama yang akan menyusul Rasulullah, yang membuat Fatimah itu ketawa bahagia sekali akan menyusul dengan Rasulullah. Di situ sebelum meninggal kan Ali pernah berkata kepada Nabi Muhammad pernah bilang sama Ali bahwa nanti kalau Fatimah meninggal beliau sendirilah yang akan menyambut Fatimah di kuburan. Nah pada saat Fatimah meninggal itu Ali mengangkatlah jasa istrinya turun ke liang lahat. Dilihatnya tangan Rasulullah betul-betul menyambut jasadnya Fatimah Az-Zahra. Jadi waktu Ali sudah naik dari liang lahat itu, Ali menangis jadi-jadinya dan mengatakan pada Hasan al-Basri bahwa dia melihat kakeknya benar-benar menyambut Fatimah Az-Zahra di liang lahat itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, minta maaf. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya bisa.
Ya, Amita, Kak Zahra, Linda, dan Aulia. Kita persilakan dulu Kak Mita. Ya, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan dari pemakalah yaitu keistimewaan apa yang ada pada diri Fatimah Az-Zahra? Mungkin simpel itu aja pertanyaannya. Mungkin jawabannya bisa dijabari. Ya, terima kasih. Kami persilakan Linda Maya. Pertanyaannya adalah coba pemateri jelaskan menurut pengetahuan pemateri sendiri apa itu kenapa bisa Fatimah ini dijuluki sebagai Az-Zahra. Selanjutnya Kak Zahra. Nah, bertanya untuk Fatimah Zahra ini bagaimana beliau di saat akhir hidupnya bisa dijelaskan? Selanjutnya Aulia. Mengapa Fatimah diberikan julukan Fatimah Zahra? Fatimah diberikan julukan dengan nama Fatimah Zahra. Ini pertanyaan tadi sama yang dilemparkan beda ya. Kami persilakan. Pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana sosok Fatimah Az-Zahra. Baik, kami ingin menjawab untuk sesi pertama dulu. Selanjutnya akan dilanjut oleh pertanyaan sesi kedua. Pertanyaan dari Kak Mita akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kamita. Apa keistimewaan dari Fatimah Az-Zahra? mungkin seperti ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saada. Apa keistimewaan dari seorang Fatimah Az-Zahra? Di antara keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain ialah tidak pernah haid dan nifas. Karena ia tidak pernah meninggalkan sholat, umat Islam di penjuru dunia menyebutkannya sebagai jiwa al-Mustafa. Barang siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka, maka ia membuat Nabi murka. Gimana Mbak Sada? Oh ya, Insya Allah. Berarti Istimewanya tidak haid ya, terus tidak nifas juga ketika melahirkan Hasan dan Husain. Oh, Masya Allah. Bisa dikatakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Linda Maya, mengapa Fatimah diberikan julukan sebagai Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pemimpin tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana, bahkan sangat sederhana. Rasulullah pernah berkata bahwa Fatimah merupakan bidadari menyerupai manusia. Betul, Masya Allah. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Zahra. Bagaimana akhir hidup Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra wafat beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan Fatimah sempat sangat sedih ketika mengetahui sang ayah tercinta meninggalkannya. Namun ketika Fatimah dibisik oleh Rasulullah bahwa dia yang orang pertama yang akan menyusul Rasulullah SAW, ketika Fatimah saat itu mukanya sangat gembira, senang akan menyusul sang ayah. Bagaimana Kak Fatimah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Numa, yaitu sosok Fatimah Az-Zahra. Sosok Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad SAW dan Ummuna Khadijah. Ketika sudah dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut lahirlah Hasan dan Husain yang merupakan disitulah jalur keturunannya Nabi Muhammad tersebar di seluruh ini. Rasulullah sendiri sangat menyayangi Fatimah, dan dari dia keturunan Nabi SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam.
Fatimah dilahirkan di Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan tahun kelima dari diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Dia adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Saudara lakinya yang tertua yaitu Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada saat usia muda. Itu singkat tentang Fatimah. Oke, kita lanjut ke sesi kedua pertanyaannya. Ya, langsung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi sudah jelaskan tentang apa saja sih keteladanan, tadi sudah jelaskan macam-macam keteladanan yang bisa diambil oleh kita terkait Fatimah Zahra tadi. Minta tolong sedikit lebih rinci atau diringkas aja deh, nggak apa-apa. Diringkas aja apa saja sih keteladanan yang bisa kita ambil. Ya, teladanan. Terima kasih. Siapa lagi yang Saya izin bertanya dari kelompok 4, bisa tolong dijelaskan Fatimah ini di dalam rumah tangganya itu sosok yang seperti apa kalau di dalam rumah tangga? Saya izin bertanya, bagaimana Fatimah Az-Zahra ini dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana seorang Fatimah Az-Zahra, seorang anak dari Rasulullah ini, bagaimana beliau dalam membantu dakwah Nabi Muhammad SAW? Saya ingin menjawab. Baik, pertanyaan dari berapa tadi? Berapa orang tadi? Baru 3 ya? Kita lanjut lagi. Eka mau bertanya? Bagaimana peran Fatimah Az-Zahra dalam mendukung Rasulullah dalam berdakwah? Tolong dijelaskan mengapa Fatimah Az-Zahra dijuluki Sayyidatu Nisa al-Alamin. Gitu. Iza yang terakhir, Izatul Islam bertanya. Iza lagi bertanya. Capek ya? Nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu Iza kita menjawab pertanyaan yang ada dulu ya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaannya Halimah, yaitu tentang sebutkan sedikit keteladanan yang bisa kita teladani dari sosok Fatimah Az-Zahra. Dari sekian banyaknya hal-hal yang bisa kita teladani, pemateri bisa sedikit menyampaikan, yaitu Fatimah itu adalah sosok yang berbakti kepada kedua orang tua, taat dan patuh kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, dan sebagai di dalam rumah tangganya Fatimah sebagai sosok ibu yang bertanggung jawab, cerdas dalam mendidik anak-anaknya, lemah lembut, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, zuhud, seperti kita ketahui bajunya ditambal-tambal, dijahit, murah hati dan dermawan meskipun dengan kekurangannya masih bisa bersedekah bahkan meskipun hanya 1 kurma, sebiji kurma, memelihara rasa malu, menjaga kehormatannya dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Itu keteladanan yang bisa pemateri sebutkan. Bagaimana Halimah? Itu sudah menjawab 2 ya. Iya. Tadi dalam rumah tangga ya yang kainan ya. Enggak apa-apa ditambahkan lagi kalau ada yang ditambahkan. Baik, sedikit tambahan dari pertanyaannya Ainun. Fatimah Az-Zahra juga seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan sang ayah dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya.
Jadi Fatimah ini seperti yang kita ketahui kan anak seorang nabi pemimpin gitu. Namun Fatimah ini tidak sombong, tidak menggunakan jabatan ayahnya. Ya, ayahnya. Sebagai orang tertinggi di tetap sederhana, baik hati, dermawan. Pakaiannya pun sangat-sangat sederhana. Bagaimana ini? Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan yang tadi, mengapa Fatimah Az-Zahra dijuluki Sayyidati Nisa'il Alamin, pemimpin wanita sepanjang masa. Sayyidat Nisa Alamin yang berarti pemimpin wanita sepanjang masa karena keutamaan dan pengaruh positifnya, dan Fatimah ini adalah wanita yang sangat terjaga, sangat menjaga kehormatannya dan sangat menjaga rasa malunya. Bahkan pernah suatu ketika di malam hari itu kan nyala kan lampu gitu, itu ada bayangannya Fatimah, tapi saking Ali menjaga sekali nih Fatimah ini jangan sampai kayak terbayang gitu, kan ada tamunya gitu kan, disuruh masuklah dulu Fatimah agar tidak terlihat gitu, saking terjaganya. Nanti ada suatu riwayat di akhirat nanti Fatimah akan melewati sirat dengan 70.000 orang wanita yang mengikuti jejaknya Fatimah, menjaga kehormatannya, menjaga rasa malunya, menjadi perempuan yang betul-betul terjaga dan terhormat begitu. Ya. Bagaimana? Selanjutnya ada pertanyaan dari Ya. Bagaimana peran Fatimah Az-Zahra dalam mendukung Rasulullah SAW dalam berdakwah? Peran Fatimah Az-Zahra saat mendukung Rasulullah SAW dengan kesetiaan, kesabaran, dan keberanian. Lalu Fatimah juga sangat aktif dalam menyebarkan ajaran Islam, menemani Rasulullah serta memberikan dukungan moral dan spiritual pada tahapan awal berdakwah. Jadi Fatimah Az-Zahra ini memberikan keberanian untuk aktif dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan bahkan Fatimah itu banyak mengeluarkan hadis-hadis, karena Fatimah ini yang paling lama sama Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah sehingga banyak mengeluarkan hadis. Paling banyak Fatimah atau Aisyah? Aisyah ya? 2000. Iya. Lebih tua Fatimah daripada apa nih? Yang lebih Fatimah atau Aisyah? Hadisnya Aisyah. Hadisnya Aisyah. Aisyah juga wanita yang cerdas, masya Allah. Juga semuanya cerdas, luar biasa. Tadi dari pertanyaannya Mbak Adri, tadi apa Iza? Oh iya Iza. Maaf salah. Iza. Ya, saya izin bertanya. Ya, Ustazah. Saya izin bertanya, di umur berapakah Nabi Muhammad? Di umur berapakah Siti Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib? Dan bagaimana, bisa ceritakan bagaimana pertemuan kisah cinta mereka? Masya Allah, ini banyak sekali diterangkan oleh Boleh dijelaskan kembali? Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iza. Kalau ada kurangnya nanti insya Allah ini akan menambahkan. Iya, jadi yang sedikit kurang yang pemateri ketahui yaitu Fatimah itu menikah di umur 18 tahun dan itu sudah memang umur yang lumayan, yang sudah memang termasuk dewasa. Dan bagaimana kisahnya mereka menikah itu sangat so sweet ya, bagaimana Fatimah dan Ali mencintai dalam diam, menjaga kehormatannya, bahkan sampai rasa cintanya Fatimah saking diamnya, dalam diamnya itu saking dia menjaganya fitrah cinta itu, bahkan sampai setan pun tidak mengetahui bahwa Fatimah ini jatuh cinta dengan Ali. Seperti yang kita ketahui, Ali itu kan pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah kan waktu masih kecil, waktu meninggalnya Abdul Muthalib.
Di situ kan umurnya Fatimah itu masih 5 tahun dan Ali itu umur 8 tahun, berarti selisih umurnya mereka 3 tahun dan mereka pernah tinggal dan Nabi pernah mengangkat Ali sebagai anak angkatnya. Nah, Ali itu memang suka dalam diam dengan Fatimah. Nggak tahu itu. Jadi bahkan Ali itu di umur yang segitu, umur 8 tahun itu memang paling mempercayai apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Jadi memang Ali termasuk orang yang bersama Nabi di awal-awal dakwahnya. Oke, lanjut bagaimana dari sini yaitu pertama itu sebenarnya sudah banyak yang melamar Fatimah dari saya lupa urutannya, tapi sahabat-sahabat Rasulullah itu pernah melamar Fatimah dari Abu Bakar ya kan? Enggak ya Abu Bakar. Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan, tapi keduanya ditolak. Tapi ini Ali ini merasa insecure. Utsman ini menemani Rasulullah berperang sudah lumayan juga lama dan banyak sekali peran-peran yang diberikan oleh Utsman. Sedangkan Umar juga seperti itu. Bagaimana kita ketahui betapa gagahnya Umar di medan perang dengan pedangnya, pengurusan pedangnya, masya Allah, dan masya Allah. Tapi keduanya ditolak. Akhirnya kata Utsman dan Umar, wahai Ali, mungkin kamu yang ditunggu oleh Fatimah, mungkin kamu yang ingin. Akhirnya Ali pun, tapi memang mereka saling suka dalam diam. Akhirnya Ali pun memberanikan diri melamar Aisyah dan ketika Fatimah kembali, mohon maaf. Jadi akhirnya Ali datang dan melamar Fatimah dan Rasulullah menanyakan jawabannya, Fatimah hanya diam. Jadi jawabannya perempuan itu kan iya. Ketika diam berarti dia iya gitu. Jadi Fatimah itu diam ketika ditanya. Jadi berarti Rasulullah menanggapi bahwa jawabannya adalah iya. Tapi waktu itu Ali kan tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Ali itu kan pernah dikasih baju besi. Nah, itulah sebagai maharnya yang dijual dulu. Kemudian hasil itu sebagai itu. Bagaimana? Para jomblo minta nasihat. Oke, hanya itu. Bagaimana Hidayatul Islam? Dari teman-teman jika ada yang ditambahkan bisa disanggah. Mbak Ade ada yang ditambahkan? Nah, ini ada. Selebihnya kami mohon maaf atas kekurangan kami pada kali ini. Kami kembalikan kepada Ustazah Misbah. Oke, makasih ya. Yang di syai'in hikmah, segala sesuatu ada hikmahnya. Hari ini betul-betul baru kejadian ada dua makalah yang sama judul, tapi beda isi dan cara penyampaian dan juga pertanyaan yang dilemparkan juga berbeda ya. Katanya berbeda tadi Ibu udah mengikuti. Yang jelas setelah Ibu teliti dari kepunyaan Izzatul Islam itu udah bagus sekali, sempurna untuk footnote-nya. Cuman referensinya kalah dibandingkan punyanya Adriana ya. Siapa yang kemarin Ibu? Oh, bukan Ibu nggak hadir. Siapa? Ahmad Nasir. Iya, Ahmad Nasir. Banyak 13 atau 15 kemarin referensi. Tapi dari segi ini sudah bagus, sudah semua ada di footnote. Ibu suka seperti ini dan sudah pas untuk penulisan. Bahasanya juga bagus. Nah, makalah yang kedua ini Ibu jadi pusing. Satu sini makalah yang Ibu baca dari awal, Ibu baca cepat loh, ada tekniknya. Ini terus terang narasinya tuh sedikit, bukan sedikit, banyak. Hampir setiap halaman ini banyak kata-kata yang salah tulisan maupun maknanya tuh overlap. Jadinya bingung kita. Jadi betul-betul diperbaiki ya. Pertama tumbang tinggi. Tadi udah dijelaskan di sini nggak dijelaskan lagi, terus dijabarkan lagi. Apa? Jadinya nggak ketemu maksudnya ini apa. Bahasanya sudah membingungkan sekali. Banyak kesalahan baik dari tanda baca, penulisan, kata-kata yang dicantumkan. Ya tolong diperbaiki kalimatnya. Pusing kalau membacanya langsung pusing, tapi langsung dapat inti-intinya. Ketika membaca satu-satu selalu ada, setiap halaman ini selalu ada kata-kata yang rusak. Mungkin pengaruh dialek Bugis kali. Siapa yang menulis ini? Muheni orang apa? Bugis. Firdaus Bugis ya? Ada Semang sih menulis. Nah itu sudah di situ mungkin, tapi ini tidak menyalahkan.
Jadi tolong perbaiki ya. Karena nanti kalau penulisannya sering begini rusaklah kalau karya ilmiah itu. Karena tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu kan ada kalimat bertingkat, kalimat majemuk, kalimat itu harus diperhatikan itu. Harus tuntas dulu, satu paragraf terus tuntas dulu. Pokok permasalahan di mana, pokok pikirannya di mana, penjabarannya bagaimana. Jangan hari-hari. Oke, di sini rata-rata simpel-simpel saja menunjukkan. Sekarang ibu bertanya begini deh. Khususnya ke makalah 2, pemakalah ini kelompok. Adakah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang gelar Az-Zahra yang disematkan untuk Siti Fatimah radhiyallahu anha? Ada nggak perbedaan pendapat tentang Az-Zahra? Gelar Az-Zahra ini ada nggak? Apakah semua ulama salaf atau ulama-ulama yang memang punya kompeten itu setuju bahwa gelar Az-Zahra ini adalah memang punya beliau, punya Fatimah, Siti Fatimah? Ada perbedaannya. Ada perbedaan pendapat enggak? Apa setuju semua bahwa memang benar Az-Zahra itu adalah gelar Siti Fatimah? Atau ada perbedaan pendapat? Izatul siap menjawab ya, sama siapa temennya tadi? Apakah ada perbedaan pendapat terkait Siapa? julukan Az-Zahra itu untuk Fatimah? Maksudnya ada nggak yang nggak setuju kalau Az-Zahra itu untuk Fatimah? Ada? Ada Iza? Pernah dapat nggak? Kita kan selama ini selalu kalau image Az-Zahra pasti Siti Fatimah, ya kan? Coba Kita nggak tahu ya. pendapat imam terkait julukan Az-Zahra. Iya, karena dijadikan satu sudah jelas itu jadi Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq kan? Karena nama sebenarnya Abu Bakar bin Abu Quhafa. ya kan? Jadi satu nama Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Jadi analog dengan Fatimah Az-Zahra sama kalau itu begitu. Nah, sekarang tanya ibu, ada perbedaan pendapat nggak? Lo kenapa? Pernah dapat? Ibu pernah dulu dapat pelajaran tapi ibu nggak tahu dapat referensi dari mana. Ini belum. Ini Az-Zahra jawab, kalian yang jawab. Sambil berpikir ibu bercerita. Jadi tentang Fatimah Az-Zahra itu tidak haid, itu juga ada yang mengatakan tidak betul. Beliau tetap haid, tapi tidak lama. Hanya 1 hari pun tidak sampai. Itu hanya sekedar secara naluri kewanitaan memang wanita itu harus haid, dikeluarkan penyakitnya karena kolesterol dan asam urat itu keluar lewat darah haid, makanya disebut darah kotor karena semua kotoran lewat darah haid itu. Bersyukurlah yang masih haid sampai tua, karena itu dia kolesterol dan asam uratnya tidak akan melebihi ambang batas. Itu ibu sendiri mengalami. Ibu sudah hampir 6 tahun menopause. Pertama kali ibu tidak haid lagi bulan itu melonjak ibu asam urat ibu itu 11,2. Ibu masih ingat sekali. 11,2 itu mengerikan, tidak tinggi banget. Karena yang normal 6, hampir 2 kali lipat itu. Kemudian ibu pernah cerita kayaknya. Yang kedua kolesterol ibu hampir 400. Padahal yang batas normal tinggi sekali itu 200 saja. Ibu sudah kalau tidak salah 385. Itu di tahun 2017. Sampai apotekernya langsung tersandar lewat dinding. Ngeliatin ibu dari sebelah. Hei, Anda kenapa? Bu, maaf Bu ya, Ibu ulang lagi. Boleh ulang tapi saya tidak mau bayar. Mahal bayarnya 40.000. Saya yang bayar Bu. Kenapa Anda mau mengulang? Karena kok saya tuh nggak yakin dengan begini datanya ibu masih tegar berdiri di situ. Ya memang kenapa? Yang begini sudah ambruk, Bu, harus masuk rumah sakit katanya. Ternyata betul, teman ibu banyak baru 225 udah nggak bisa jalan. 7 aja sudah terbantai. Ya alhamdulillah, kekuatan diberikan oleh Allah. Sampai 2 kali mengulang, jadi 3 kali tetap sama. Baru dia ketemu masalah begini. Bersyukurlah ibu masih bisa jalan katanya. Nah, jadi haid itu fungsinya mengeluarkan. Dan itu yang ibu tidak dapat sumbernya, benarkah
Karena sementara ini kan sepakat bahwa Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah haid. Kalau tidak berdarah ketika melahirkan, pernah juga kejadian dengan ibu. Nenek, bukan ibu. Ibunya ibu ketika tahun 1974 melahirkan pas di dekat Jerana, itu tidak berdarah juga. Kalau di sini lain image-nya. Kalau anak yang lahir tidak berdarah, itu pasti disepuyang. Oh iya. Para ulama tentang gelar Az-Zahra yang disematkan ke Fatimah ini. Perbedaan pendapat Ada nggak? Apa semua setuju? Ternyata ibu jawab aja waktu ya. Ternyata ada perbedaan pendapat. Karena Az-Zahra itu nisbahnya ke wanita. Kalau laki-laki disebut Azhar. Nah sebenarnya gelar ini untuk Rasulullah SAW. Lalu karena Fatimah adalah anak, ibu selalu merinding kalau bicara. Karena Fatimah adalah kesayangan beliau, sampai Rasulullah bersabda, Fatimah bid'atun minni. Itu luar biasa. Di situ tadi pertanyaan saya yang mengatakan di mana letak istimewa. Itu keistimewaan kita tahu bahwa Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Fatimah adalah bagian dari diri. Kalau sudah bagian dari beliau, tentulah apapun dari beliau akan ternisbah ke beliau. Kan? Jalur pikir kan begitu. Iya enggak? Iya. Lalu kita tanya, pantaskah? Sangat pantas karena beliau adalah wanita suci dan wanita yang dijadikan surga. Kan ada 4 wanita yang dijanjikan surga ya. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Kedua, Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga, yang ketiga Maryam binti. Yang keempat, Asia binti Zuhair, istrinya Firaun. Nah itu. Nah Aisyah gimana? Kita jangan berbeda pendapat di sini. Ini jelas-jelas sudah diungkapkan di hadis bahwa mereka adalah wanita-wanita surga. Kita bisa melihat kelebihan-kelebihan dari 4 tokoh wanita ini. Ibu senang. Ibu rasanya pengen punya pengajian mengkaji tentang. Doakan ibu mau bikin buku yang mengkaji tentang kehebatan wanita-wanita. Belum selesaikan 2 buku lagi ini. Pusing Bapak Ibu. Sudah ada 3 buku ibu kan? 2 menyusul. Ini ibu masih berpikir bentuk apa ingin menyajikan karakter, identitas untuk wanita-wanita hebat di dalam Islam. Ada 3 buku wanita sudah dirangkum. Ibu perlu waktu pemikiran. Ada masalah lagi. Ada kepala ibu. Luar biasa. Kehidupan kita tidak pasti ada masalah, tapi masalah itulah membuat kita dewasa. Semakin lebih berpikir dan berhati-hati. Jadi kita tidak cukup untuk berniat baik, tapi berpikir baik. Kadang-kadang niat kita baik, kasih, nggak mikir. Nah rupanya kelemahan ibu di situ, tidak berpikir baik. Rasa kasihan. Hanya itulah suami ibu yang luar biasa. Lain kali berpikirlah dan bertanya. Memang seminggu sudah ibu kasih itu sudah ada keraguan di hati ibu. Ibu sendiri yang tahu itu kenapa. Tapi karena ditumpuk dengan rasa kasihan melihat anak orang 6 hilang itu. Jadi ibu tawakal kepada Allah sudah bukan terlambat. Insya Allah kalau saya Pak ibu yakin semuanya benar. Kalau kembali tadi, ya jadi masih ada perbedaan pendapat itu. Tapi sebenarnya tidak membuat jurang. Cuma hanya menguatkan bahwa sebenarnya gelar itu diberikan kepada Rasulullah Azhar al-laun, artinya warna keputih-putihan. Rasulullah itu kan putih, fisik beliau itu kan putih. Sampai di bawah ketiak beliau saja itu bercahaya, ya kan? Cahaya itu apakah warnanya ada putih? Tidak, pasti image-nya ada putih-putihan. Nah, Rasulullah itu digelari yang memiliki warna keputih-putihan. Itu yang perlu dijelaskan apa. Tapi seluruhnya memang Rasulullah itu putih, ya, fisik beliau itu putih. Nah kemudian turun gelar itu kepada Fatimah wajar karena dinisbahkan pada Rasulullah. Yang sudah dibuatkan Fatimah atau Mini, apapun dari diriku ada di dia, untuk dia, ya kan? Seperti itu saja. Maka kalau orang bertanya, betul nggak itu gelarnya? Menjawablah seperti itu. Memang ada 2 pendapat. Ada yang satu tidak meragukan, ada yang satu mengungkapkan seperti itu, ya. Terus ibu yang tidak dapat itu masalah yang beliau haid sebentar. Kalau masalah tidak berdarah melahirkan,
banyak sudah kejadian ada. Itu tapi di luar dari keistimewaan beliau. Bukan berarti kita menjudge. Tidak, kita ini justru mendapat satu tantangan karena ya kan digangguan. Ya kan? Itu. Tapi ternyata menurut mereka itu